Selamat malam, Rama Ramani Kalyanamita, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma bab 8 malam ini bersama Romo Ruby. Mohon maaf agak sedikit terlambat karena ada sedikit masalah. Ya, hari ini pertemuan ke-46 Kamis 14 Oktober tahun 2021. Patana ke-8 Isaya Pacayo, yaitu kondisi ketergantungan sudah selesai dibahas, sudah selesai kita pelajari minggu lalu. Secara summary-nya ada dua jenis nisaya. Yang pertama adalah sajata nisaya, yaitu ketergantungan, kondisi ketergantungan yang muncul bersamaan. Yang kedua adalah purejata, watu purejata nisaya, kondisi ketergantungan pada landasan yang muncul sebelumnya. Ya, minggu lalu kita sudah banyak belajar dari Romo Ruby, dari Watu Purejata Sajata ini, beberapa poin yang perlu kita ingat, yaitu bagaimana momen Panca Pasada muncul, di mana momen Panca Winyana muncul, yang terkait dengan Witi, yang terdiri dari 17 gerbong, tentu kita masih ingat. Kemudian juga adanya Hadaya Watu, tempat munculnya kesadaran, yang disebabkan pada proses pati sandi cita, kemudian niroda samapati, dan marana sanyawiti. Nah, itu poin-poin yang perlu kita perhatikan. Baik, malam ini kita akan lanjutkan ke Patana ke-9. Mari kita awali dengan pembacaan nama Karapata. Mari semua bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, kepada Romo Ruby, disilakan. Baik. Terima kasih Rama Ramani dan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Sukihotu Namo Buddhaya. Sebelum kita berbincang Dhamma, hari ini hari Kamis ya, tanggal 14 Oktober 2021. Sebelum bincang Dhamma, mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya, ya teman-teman sekalian. Hari ini kita lanjutkan pelajaran Abhidhamma kita. Selamat malam Meci, kabar di Manado ya. Kita akan memasuki pelajaran Patana ya. Pelajaran Patana ini saya katakan adalah pelajaran yang lumayan cukup sulit karena ini adalah bab ke-7 di Abhidhamma Sanggahaya, dan memang metode pelajaran kita ini menggunakan metode dari Parita Pali, lalu kita breakdown ke detail apa sih maksudnya ini Parita ini. Kita masukin di pelajaran-pelajaran Abhidhamma, makanya dari 24 patana atau pacayasati kita baru menyelesaikan 8 ya, 8. Nah, izinkan saya Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan whiteboard ya. Hari ini kita belajar patana, tapi patananya yang namanya Upanisa. Jadi kan patana itu kan, bentar ya, lebih besar. Jadi patana itu kan, kalau kita bicara patana, yang 24 itu kan, sudah kita bahas, sudah 8 ya, masih ingat teman-teman nanti artinya apa, bagaimana, tetap saya harus ulang dari awal, supaya teman-teman nanti tahu. Ya, bahasa apa? Pertama adalah hetu, pacaya, patana, hetu, paca, hetu, pata.
Hetu patana boleh, hetu pacayo boleh. Saya pakai hetu pacayo ya. Hetu pacayo. Kondisi daripada akar. Lalu yang kedua adalah aramana pacayo. Aramana pacayo nanti bisa belajar ya. Lalu ada adipati pacayo. Lalu ada yang keempat ya, anantara pacayo, sorry. Anantara pacayo. Lalu ada yang kelima namanya samanantara pacayo. Terus ada yang keenam sahajata ya. Yang ketujuh anya, manya, pacayo. Nanti apa artinya? Lihat lagi ya di YouTube kita ya, sudah ada nih. Dan terakhir kemarin adalah ini saya pacayo. Nah, karena nih saya pacayo ini terkait, kita pernah bicara nih saya pacayo itu apa? Kondisi ketergantungan. Nah, kita sekarang bicara yang ke-9 nih. 9 karena hampir persis ya. 9 itu hampir persis. Mohon maaf. Ada ya, saya harus mengucilkan ini sebenarnya. Ya, kondisi ketergantungan ya. Nah, kalau kita bicara kondisi ketergantungan itu tentu teman-teman sekalian sudah bahas ini ya. Nah, yang ke-9 nih hampir sama nih. Yang ke-9 tapi ada ini kan nih saya nih. Tapi pakai upi. Ya, upa gitu lah. Upa ini saya. Sama nih. Upa nih saya pacayo. Kalau ini adalah kondisi ketergantungan, maka ini jadi apa teman-teman? Strong. Ada strong di sini. Ada strong, ada kekuatannya. Dependent, tergantung. Condition, ya. Jadi strong dependent condition. Jadi dia adalah kondisi ketergantungan yang kuat, ya. Ini kondisi ketergantungan yang kuat. Kalau kita berbicara ini adalah sebuah kondisi ketergantungan yang kuat, ini berarti kondisi sama nih, ketergantungan juga sama. Tapi ada strong di sini, upa itu strong. Kuat, ya, atau yang kuat. Yang kuat, teman-teman. Nah, karena kita berbicara upanisaya pacayo, sekarang pertanyaan kan timbul pertanyaan. Apa sih kita belajar patana ini kok ada nisaya pacayo, kondisi ketergantungan, dan upanisaya pacayo, kondisi ketergantungan yang kuat. Apa yang membedakan antara dua ini? Nih, ini yang saya coba hari ini tawarkan kepada teman-teman ya. Nah, jadi perbedaannya itu apa? Persamaannya apa? Misalnya, kalau apa sih ketergantungan yang kuat sama ketergantungan yang biasa? Teman-teman, kalau kita melihat patana ya, teman-teman, patana itu memberikan analogi ya. Saya kasih analoginya. Apa perbedaan antara nisaya dengan upanisaya? Saya pakai analogi. Ya, kalau kita bicara analogi, teman-teman tahu apa yang namanya padi? Beras ya. Beras. Saya pakai pulpen lagi deh ya. Teman-teman tahu yang namanya beras ya. Beras ini kalau dimasak jadi apa? Kalau dimasak jadi bubur, nasi, nasi lah ya. lontong. Ya lontong. Pokoknya yang rajin beras kalau dimasak jadi nasi. Ya. Gitu teman-teman. Nah, terus ini kategorinya adalah nisaya pacayo. Dari beras menjadi nasi adalah nisaya pacayo. Kondisi ketergantungan. Tapi ada yang namanya upanisaya pacayo.
Apa itu upanisaya pacayo? Upanisaya pacayo itu Romo Ramani dan teman-teman sekalian, sebelum jadi beras, dia jadi apa? Padi. Sebelum jadi padi jadi apa? Benih. Sebelum benih ditanam, sawahnya mesti digarap. Tuh bayangin. Sawahnya digarap dulu, lalu terjadilah yang namanya, kalau sawah sudah digarap, benih ditanam, lalu setelah benih ditanam, disirami, dikasih pupuk, sirami, lalu dikasih pupuk, baru padi dihasilkan. Ya, kalau IR 15 kan, di IR 16 kan padi rata-rata 3 bulan ya, 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, setelah jadi padi baru jadi beras. Bayangkan, jadi beras ini sangat punya ketergantungan yang kuat terhadap apa? Padi, terhadap benih, terhadap pupuk, terhadap air yang disirami atau air yang menggenang, terus terhadap sawah yang sudah digarap. Itulah perbedaannya antara Nisaya Pacayo, kondisi ketergantungan, dengan Upanisaya Pacayo, strong dependent condition, kondisi ketergantungan yang sangat kuat. Itu perbedaannya. Jadi paham ya sampai sini? Sedikit aja itu klik. Sekarang kita akan masuk ke apa namanya, ke apa itu pacayanya, apa kondisinya bagaimana, akibatnya bagaimana dan sebagainya. Tapi dari sini teman-teman udah bisa memahami ya. Atau analoginya apalagi misalnya. Ada yang bisa kasih analogi lagi misalnya? Bisa saja misalnya nih, air hujan kita anggap ya. Air hujan misalnya, karena di Palembang sedang hujan tuh ya. Air hujan ini, pohon bisa tumbuh karena air hujan. Hubungan air hujan dengan pohon yang tumbuh ini adalah hubungan Nisaya Pacayo. Tapi teman-teman sekalian, tumbuhan di sini itu sangat tergantung oleh apa? Oleh bibit, oleh pupuk, oleh pH tanah, dan sebagainya. Inilah yang disebut kondisi yang sangat kuat. Jadi begitu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi sudah punya gambaran di situ ya. Sekarang kita coba masuk. Jadi kan kita tahu nih, kita sedang bicara Upanisaya Pacayo. Apa itu Upanisaya Pacayo? Kondisi ketergantungan yang kuat. Iklan ya. Ya, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara kondisi ketergantungan kuat, kita harus pakai apa, teman-teman? Bicaranya apa, teman-teman? Bicaranya harus ada mana itu kondisi, mana itu akibat, mana itu sebab gitu ya. Maka tentu kita harus berbicaranya ini, teman-teman. Selalu kita bicaranya segitiga ini, gambar ini. Ya. Ada yang namanya apa ini? Ini adalah sebab. Sebab itu bahasa Palinya adalah, siapa yang tahu teman-teman? Pacaya Dhamma. Sebab. Tuh. Lalu ini adalah akibat. Akibat bahasa Palinya adalah pacayu panya dhamma. Dan ini kondisi. Kondisi itu adalah pacaya sati. Kita sedang ngomongin yang ke-9, patana.
Kondisinya apa? Tentu kondisinya adalah upani saya. Pacayena pacayo. Itu. Apa ini kondisi ketergantungan yang kuat? Gitu ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman sekalian, kalau di kemarin di Nisaya, ini berakibat ke sini. Sebab berakibat ke akibat. Gitu ya. Tapi sebabnya kuat. Sehingga akibatnya jadi bagus, strong. Kalau kemarin tuh sebab akibatnya biasa aja. Ini sekarang sebab akibatnya lebih kuat. Sehingga dikondisikan oleh ketergantungan yang sangat kuat, upanisa. Gitu teman-teman. Misalnya contoh, tadi yang saya sampaikan ya, misalnya tumbuh-tumbuhan nih. Ya, hujan, kan kita bicara hujan, menghasilkan tumbuhan yang besar. Padahal di tumbuhan yang besar ini ada kondisi-kondisi yang menyertainya, upanisa. Apa itu kondisi-kondisi yang menyertainya? pH tanah, terus apalagi pupuk yang diserami, lalu biji yang ditanam, apakah super atau KW, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kondisinya adalah, kalau kita bicara teman-teman sekalian, di sini adalah sangat tergantung gitu kalimatnya pada yang namanya ini pacaya dhamma. Di pacaya dhammanya kuat sekali nih, gitu teman-teman. Ya, pacaya dhammanya kuat sekali. Nah, saya sekarang apa ya? Itu tadi perbandingan seperti itu. Nah, terus misalnya tadi kan ada perbedaan ya. Kita berbicara perbedaan, apakah perbedaan apa itu nisaya, apa itu upanisaya, sudah terjawab ya teman-teman ya. Kita sekarang berbicaranya adalah teman-teman sekarang nih, sebab itu misalnya kita bikin ilustrasi lagi ya. Ilustrasi ya teman-teman. Tadi kan yang saya ingin jelaskan sama teman-teman adalah begini. Di kondisi ini, kita kan, kalau kita teman-teman misalnya, kita kan masak nasi, kan awalnya beras tadi kan. Beras itu awalnya dari padi. Padi itu awalnya dari sini, dari sini, dari sini. Nah, dari beras ke nasi tadi, sebabnya beras jadi nasi, itu adalah hubungan daripada yang namanya nisaya, gitu ya, pacayo, ketergantungan. Tapi beras menjadi nasi, di sini kuat nih ketergantungannya, yaitu padi yang tadi saya ceritakan. Jadi tadi mengapa saya katakan bahwa di pacaya dhammanya itu kuat. Sehingga itu yang membedakan apa itu nisaya pacayo dengan upanisa pacayo. Kalau di nisa pacayo, di sebabnya nggak kuat. Tapi kalau di upanisa pacayo, ini strong. Ini strong. Tuh. Jadi sangat strong sekali teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi misalnya apa ya? Saya mau coba begini. Kita pakai Agabhidhamma sekarang. Saya pakai perumpamaan dulu sebelum kita masuk ya. Sebabnya adalah ini adalah, kalau kita pakai bahasa Pali, ini dua ini ada, kalau gambar ini ya, ini bukan hidung ya, saya hanya memberikan keterangan saja. Ini adalah misalnya caku winyana. Apa itu caku winyana teman-teman? Kesadaran mata. Gitu kan ya? Ya, teman-teman sekalian. Kesadaran mata ini kan hasil dari mana? Teman-teman, ini hasil dari mana? Kesadaran mata itu hasil. Ya, kita pernah belajar loh.
Yang namanya cakuwinyana itu adalah hasil buah dari kama. Kan dia produk dari kama jarupa kan? Produk yang dihasilkan dari perbuatan. Ya. Jadi yang namanya ada 9 produk yang dihasilkan dari karma. Nanti Romo Adi bisa buka bab 6 ya. Bab 6 ya. Tolong Romo Adi buka ya. Baik. Saya tulis dulu ya. Kama jarupa ada 9 produk yang dihasilkan oleh rupa. Yang pasti tentu ya. Yang pasti ya. Apa itu 9 yang pasti itu? Teman-teman harus tahu. Pertama, mata. Caku. Mata kita itu dihasilkan dari karma, dari perbuatan. Kenapa mata kita sipit, kenapa mata kita belok, kenapa mata kita mungkin lentik, itu belum mata ya. Kenapa mata kita misalnya macam-macam lah ya, mata kita itu tuh adalah produk yang dihasilkan dari karma. Karma siapa? Karma kita di masa lalu. Selain mata, kan tadi selain mata ada telinga. Telinga itu bahasa palingnya sota. Selain telinga ada hidung, ganda, ada jiwa, ada kaya tubuh. Ada apa lagi teman-teman masih ingat? Ada laki-laki, perempuan. Nah, saya tidak bicara gender. Kalau kita bicara ini feminin dan maskulin. Tuh. Jadi laki-laki perempuan adalah produk karma. Bukan produk, maaf sekali lagi, kadang ada misalnya kita berkeluarga, misalnya istrinya hanya melahirkan perempuan terus, suaminya menuntut gitu kan, kita bicara marga misalnya, suaminya menuntut istrinya harus dapat anak laki-laki. Kalau nggak dapat anak laki-laki, dia akan diceraikan misalnya begitu. Nggak bisa begitu, kita bicara kama. Anak laki-laki, perempuan dan laki-laki disebut iti bawa dan purisa bawa itu dalam bahasa Pali, yaitu feminin dan maskulin itu adalah produk dari karma. Produk dari karma kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-9-nya apa teman-teman? 8-9-nya adalah unsur kehidupan dan hadaya waktu. Landasan jantung, kalau tidak salah, dan unsur kehidupan jiwita. Kemarin bisa buka, saya close dulu. Silakan. Bab 6 Romo. Silakan dong. Coba Romo di apa ditunjukin gambarnya. Belum, Mo? Ya Romo, bentar Romo. Oke Romo. Saya belum dapat, tunggu. Yang lain udah dapat. Belum ada, Romo. Bab 6 ya, Romo? Ya Romo. Nah, teman-teman ya, kita lihat di Rupawi Samutana, Romo. Di rumah Samutana nomor 3.
rupa samutana ya, Roma 3 itu, terus klik. Terus kita lihat di kama jarupa, kama samutana, kama samutana. Klik saja kama samutana. Tuh, teman-teman tuh. AN. Sudah kita lihat gambar. Gambar yang sebelah kiri ada AN, AE, AE. Ya, AE itu berarti tidak pasti. Kalau E itu berarti kanta. Kanta itu pasti. Ya. AN kanta itu tidak pasti. Jadi mata, telinga itu gambar mata, tunjukin gambar mata. Mata, tunjukin, klik aja nggak apa-apa. Mata, telinga nggak apa-apa, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh itu hasil dari karma. 5 ya. Terus ada satu lagi. Iti bawa purisa bawa. Iti bawa purisa bawa. Iti bawa purisa bawa. Saya gambarin iti bawa purisa bawa kalau nanti teman-teman ketemu di bab 6 dengan saya. Kenapa saya tidak gambarin wanita, gambar cantik-cantik? Enggak. Karena yang namanya feminim itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki, bukan tubuhnya saja, tapi dari suaranya, dari berpakaian, dan segala macam. Dan laki-laki saya pakai simbol yang disebut purisa bawa, simbolnya simbol laki-laki. Lalu ada hadaya watu tuh, jantung. Nah, setelahnya adalah jiwita. Itu jiwita. Nah, coba dihitung. Yang nyala tadi yang kromo diketik ada berapa? 9 ya? 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9. Itulah 9 anggota tubuh kita yang dihasilkan dari karma. Semua totalnya ada 15. Ada 18 ya. Tapi yang pasti adalah hanya 9. Gitu ya teman-teman. Sekarang kembalikan ke saya, Rom. Ya. Sekarang saya coba teman-teman sekalian untuk kembali ke whiteboard. Ya, jadi ini teman-teman, sekarang ini kan sudah saya dibaca ya tadi ya, bahwa yang namanya landasan mata itu sangat tergantung kuat, yang disebut Upanisaya Pacayo, ya, ketergantungan sangat strong, kuat. Karena apa? Kama masa lalu, yang disebut cita jarupa, kama jarupa. Jadi mata kita ini bening, mata kita ini lentik, sifit, mata kita belok, itu tergantung dari kama. Kita tahu caku winyana kan ada 2, yang baik sama yang buruk kan. Kita tidak usah belajar itu dulu ya, tapi yang jelas pokoknya begitu ya teman-teman. Jadi saya hapus ini biar teman-teman tahu. Sebelum kita masuk ke pelajaran ya, saya hanya kasih contoh supaya nanti ini kalau ini dikuasai gampang. Jadi teman-teman ya lihat nih, saya ganti. Jadi teman-teman ya, caku winyana yang dihasilkan oleh karma ini merupakan upanisaya. Padahal caku winyana kan menimbulkan caku winyana kan ini kalau kita bicara caku winyana ini kan adalah adalah akibat ya, akibat nih. Caku winyana ini kan kalau kita bicara caku winyana ini caku winyana misalnya ya. Ini kan adalah akibat nih. Kesadaran mata ini kan adalah akibat. Akibat dari apa? Tadi akibatnya kenapa timbul kesadaran mata gitu ya? Kesadaran mata itu timbul karena ada 4 faktor. Masih ingat nggak 4 faktor itu? Kalau kita bicara 4 faktor, misalnya saya ganti pakai warna lain, misalnya 1, 2, 3, 4. Landasan mata mesti bening. Bening. Gitu ya. Terus apa? Adanya objek dalam jangkauan. Lalu adanya cahaya. Adanya manasikara atau perhatian. Yang namanya kesadaran mata, caku winyana itu baru timbul kesadaran mata. Masih ingat teman-teman belajar kotak yang 18 watu yang sampaikan begini sama teman-teman? Ini duara, ini arah mana, ini adalah winyana. Gitu ya. Masih ingat nggak? Ini ada caku duara. Pintu mata, objeknya adalah rupa atau warna rama.
aramana. Baru timbul kesadaran mata, cakuwinyana. Tapi cakuwinyana ini harus ada faktor-faktor penyebabnya, yaitu tadi landasan mata masih bening, ada objek dalam jangkauan, ada cahaya, ada perhatian. Ini adalah namanya nisaya pacayo. Objek ketergantungan. Kalau objek yang upanisaya gimana? Upanisaya pacayo. Kalau kita bicara upanisaya pacayo, maka berarti ini bahwa namanya cakuwinyana ini sangat tergantung dari kama masa lalu atau dikenal sebagai wipaka, buah dari karma. Tuh. Ini tergantungannya sangat kuat karma ini jadi cakuwinyana. Tapi kondisi saat ini yang jadi nisaya adalah hanya 4 ini. Tuh. Sampai situ dipahami ya, Romo Ramani ya. Kita saya cuman nanti ke depan kalau ini dikuasai, saya sengaja bikin map gitu ya. Kalau ini dikuasai, nanti pelajaran-pelajaran terus ke bawahnya jadi gampang gitu. Pak ini di spektrum saya cuman kasih map aja ya. Nah, sekarang kita baru belajar. Apa itu upanisaya pacayo? Kondisi ketergantungan yang kuat. Ya. Apa itu? Nah, untuk belajar ini teman-teman sekalian ternyata upanisaya pacayo, kalau kemarin nisaya pacayo dibagi berapa? Masih ingat? Ada 2 nisaya pacayo. Masih ingat ya? Nisaya pacayo kemarin kan nisaya pacayo itu kan dibagi 2. Sahajata nisaya sama watu purejata nisaya. Masih ingat ya, teman-teman ya? Nah, sekarang untuk upanisaya dibagi 3 dia. Dibagi 3. Begini deh ya. 1, 2, 3. Yang pertama kali adalah namanya ya teman-teman, upanisaya paca itu dibagi 3. Yang pertama adalah aramana. Ingat nggak? Masih ingat ya aramana? Apa itu? Aramana. Masih ingat aramana itu apa teman-teman? Aramana itu objek. Kan begini, aramana upanisaya kan begitu kan masih kan? Aramana upanisaya. Ingat kalimat vokal, ketemu huruf vokal dalam bahasa Pali nggak bisa. Ya, harus ada yang ngalah. Dan biasa yang menang adalah yang belakangan. Tuh, gitu nanti sekarang kita belajar bahasa Pali. Ya. Jadi aramana upanisaya. Maka jadi bahasa Palinya adalah aramanu. Gitu ya. M-nya 2 nih aramana. Sorry nih saya hapus nih. Biar teman-teman tahu. Aramanu. Aramana kan? Jadi aramanu pa ni saya. Itu yang pertama dulu biar teman-teman tahu ya. Lalu yang kedua biar teman-teman tahu bahasa Palinya dulu ya. Yang kedua adalah masih ingat nggak ada kalimat anantara. Ya, anantara nih. Anantara kita pernah belajar di patana keberapa? Keempat. Tapi karena ketemu upanisaya, maka hanya kalah dia. Jadi apa teman-teman? Jadi anantaru pani saya. Tuh, ya. Dan yang ketiga adalah pakatu. Pakata maksudnya. Jadi pakatu. Pakatu pani saya. Pakatu pani saya. Nah, sekarang kita jelaskan, kita babarkan nih satu-satu. Apa itu? Aramanu pani saya itu.
Aramanupanisaya itu adalah, kita bicara kondisi kuat nih berarti kan, ketergantungan gitu ya, ketergantungan, karena kan nisaya kan tergantungan, tapi tergantungan yang kuat ya, tergantungan yang kuat. Pada apa? Aduh, kayak Korea. Pada apa? Ketergantungan yang kuat pada apa nih, teman-teman sekalian? Ya. Ketergantungan yang kuat pada apa nih, teman-teman? Masih ingat nggak? Nah ya, teman saya harus matiin ya, teman-teman. Iklan nih, ya. Ya. Jadi apa namanya? Saya harus di itu dulu di klik aman. Aramanupanisaya itu tergantungan yang kuat pada apa? Kalau aramana itu apa, teman-teman? Aramana itu apa? Apa ya aramana ya? Objek. Ya, pada objek ya. Betul, pada objek, ketergantungan kuat pada objek. Nah, saya harus jawab dulu. Oke, lanjut ya. Ketergantungan yang kuat pada objek. Sekarang kita bicara anantara. Di anantara apa kemarin? Ketergantungan tentu ya, ketergantungan yang kuat. Arah mana masih ingat apa itu anantara? Rangkaian, Rom. Rangkaian tanpa jeda. Ya. Rangkaian ya. Tanpa interval, tanpa jeda. Ya, rangkaian tanpa jeda. Nah, sekarang pakatu panisaya. Pakatu ini istilah baru mungkin teman-teman ya. Ketergantungan yang kuat. Pakatu itu adalah alami. Alami, secara alami. Pakata itu adalah alami. Tuh. Itu dulu bahasa palingnya dulu diingatin. Anantar apa amanan aramanupanisaya. Ayo coba dibacain. Aramana rupa. Ya, terus yang kedua apa? Anantarupa. Anak-anak rupanisaya. Terus pakatu. Yang ketiga pakatupa nisaya. Ya, oke ya. Sekarang saya mengajak teman-teman begini ya. Apa itu aramanu panisaya? Ya, kalau kita bicara aramanu panisaya berarti kan ada yang namanya apa? Namanya adalah pacaya nih. Kita kan selalu pakai gambar gini kan. Ada pacaya dhamma gitu kan. Ada pacaya dhamma itu apa teman-teman? Sebab gitu kan. Ada pacayu panya dhamma itu apa? Akibat. Dan ada yang namanya pacaya sati atau kondisi. Itu ya. Nah, kondisi sekarang ini nih. Kondisi ini sekarang. Apa kondisinya? Kita masukin. Kondisinya adalah Aramana. Panisaya. Aranuna pacayana pacayo gitu ya. Sekarang kita bicara apa itu sebab, apa itu akibat gitu ya teman-teman ya. Saya ganti pakai merah juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi ingat ya, kondisi pacaya dhamma ini apa? Objek. Anak arah mana nih? Objek. Objek ini bukanlah objek biasa. Kenapa? Bukan objek biasa nih. Ini objeknya apa berarti ini? Yang kuat. Objek ini sangat kuat. Kenapa dia sangat kuat?
Kenapa dia sangat kuat? Saya pakai warna hijau. Karena kalau objek yang kuat itu biasanya apa sih, teman-teman? Objek yang sangat kuat itu biasanya apa? Gantungan. Pasti bukan objek biasa tadi kan. Kalau objek yang biasa-biasa kita kan nggak tersimpan dengan baik ya. Karena itu objeknya bukan objek yang bukan biasa, tetapi objek yang diinginkan. Kalau objek yang diinginkan itu biasanya apa? Dan menyenangkan pasti. Menyenangkan. Tuh. Syaratnya begitu, teman-teman. Kita belum bicara palingnya nih ya. Jadi objek pacaya dhamma tentu objek, karena kita sudah bicara rama. Tapi objeknya karena sangat kuat. Objek yang sangat kuat itu biasanya objek apa sih? Objek yang bukan biasa, tetapi objek yang pasti saya inginkan. Dan menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena ketika objek itu sudah saya tangkap dengan melalui pintu mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, pasti karena sudah saya inginkan, karena saya sudah senangi, dia menyenangkan buat saya, buat batin saya. Ya, kalau ini objek, arah mana, ini jadi apa? Ini jadi apa? Arah mana jadi apa? Winyana kan, teman-teman ya? Betul nggak, teman-teman? Ya, kalau arah mana jadi winyana dong tentu. Jadi gini, jadi adalah munculnya jadi keadaan batin ini di sini. Keadaan batin. Kalau dia caku, kalau dia rupa, ini objeknya rupa, jadi caku winyana. Kalau ini adalah objek suara, sada, jadi sota winyana. Ini adalah keadaan batin yang tergantung dari objek tersebut. Tuh, betul nggak? Karena ini objek yang menyenangkan, bagaimana hatinya? Jadi senang apa jadi susah? Jadi menderita. Kalau objek yang menyenangkan, jadi senang atau jadi somanasa apa jadi domanasa? Somanasa. Jadi senang. Ya. Nah, sekarang teman-teman lihat bayangkan. Berarti ini kita bayangin. Karena ini sangat tergantung ya. Yang kuat pada objek, ya pada objek ini kan sangat tergantung nih. Pada kuat pada objek, itu ya teman-teman sekalian. Mereka itu punya kekuatan yang menyebabkan hubungan mereka jadi kuat. Itu loh kalimatnya, begitulah bahasanya. Ada kekuatan batin di sini. Ya, ada kekuatan batin yang menarik dan memerintahkan si sesuatu yang terkondisi ini akibat ini, yaitu mental batin. Sehingga tidak dapat bisa menahan diri untuk mengambil objek ini. Tuh. Kenapa? Karena objek ini menjadi objek unggulan. Kuat. Arah mana? Ya. Contohnya bagaimana? Kebayang nggak contohnya? Kita pergi ke tempat pesta, misalnya begitu ya. Kan kita ketemu banyak orang kan? Banyak orang yang kita kenal. Tapi ada misalnya satu objek yang menarik buat kita, entah itu lawan jenis kita, objek itu sangat kita inginkan, lalu dia menyenangkan, sehingga keadaan batin ini, ya keadaan batin kita ini apa? Punya keunggulan untuk menarik objek ini, gitu loh, ke dalam batin kita. Kenapa dia bisa menarik objek ini ke dalam batin kita? Karena objek ini menjadi sangat kuat. Tuh. Sampai situ dipahami dulu nggak teman-teman? Dipahami ya? Dipahami. Kita sekarang ngomongin yang ini, yang anantara sekarang ya. Ini boleh saya hapus nggak? Jadi ini saya hapus nih, ya. Ini aja saya hapus ya. Ini saya hapuskan. Kita
Kita sekarang sedang membahas yang berikutnya, yaitu apa ini teman-teman? Anantara. Jadi anantaru panisaya. Jadi jadinya adalah anantar. Kalau kita bicara pacaya sati ya, ini gini teman-teman harus kita bikin kotak dulu karena supaya jangan sampai kotaknya salah. Gitu kan? Yang ini adalah anantaru panisaya. Apa itu anantaru panisaya sebagai kondisi? Adalah ketergantungan yang kuat karena rangkaiannya tanpa jeda. Sekarang kita bicara lagi nih. Kita bicara definisinya ya. Yang tadi saya sampaikan itu kan cuma definisi aja. Supaya nanti pada saat masuk ke syair, teman-teman jadi bisa. Ya, teman-teman jadi gampang. Nanti tunggu sebentar ya, Romo Effendi ya. Kita baru masuk syair nanti. Ya. Sekarang kita bicara anantaru panisaya, ketergantungan yang kuat. Ya. Ini ke teman-teman nih, kalau kita bicara pacaya dhamma, ya, ini pasti bicaranya adalah keadaan batin. Saya pakai warna merah. Ini adalah kondisi, misalnya, di mana suatu keadaan batin, gitu ya, sebagai sebab atau pacaya dhamma, gitu ya. Tetapi kondisi di mana sesuatu keadaan batin sebagai sebab, ya, dia artinya punya berhubungan gitu loh ya, dengan cara yang menyebabkan, yang berakibatkan gitu ya, munculnya keadaan batin yang lain. Keadaan batin yang lain sebagai akibat. Itu. Kenapa sangat bisa mengkondisikan batin yang lain? Karena sebabnya adalah sangat kuat. Sangat kuat sehingga langsung timbul. Kita pernah belajar, masih ingat dengan antara pacaya. Saya ajak teman-teman. Kita bicara misalnya kesadaran kita, batin kita. Batin kita itu isinya cuma 4. Masih ingat batin kita isi 4? Wedana, gitu kan? Sankara. Sanya, sankara, winyana. Ya, teman-teman ya. Ingat ya, kondisi keadaan batin kita ini kan batin kita nih ya. Kalau salah satu misalnya, anggap contoh ya, kita timbul perasaan langsung nih. Yang batin kita yang muncul pertama kali adalah perasaan kita yang bermain. Wedana ini menjadi kuat, mengkondisikan muncul yang lain, yaitu apa? Yaitu apa? Sanya, sankara, dan winyana. Padahal awalnya wedana dulu yang muncul di batin. Karena mereka tuh munculnya kan harus, yang namanya ini kan harus bersamaan terus nih, 4 ini. Sebenarnya kalau kita sudah bicara, kita sudah pernah berbicara di anantara pacaya. Teman-teman harus lihat lagi, makanya kenapa saya selalu mengatakan memperkuat di basic itu supaya nanti pada saat ketemu lagi, kita sudah bisa nggak perlu worry, nggak perlu khawatir karena kita sudah pelajari di sebelumnya. Ya, jadi anantara ini adalah kondisi ketergantungan, gitu ya. Ya, yang apa? Yang kuat pada rangkaian.
Jadi ketika kita di mana perasaan tiba-tiba muncul, dia menjadi kuat karena ada rangkaian kondisi kegantungan yang sangat kuat, maka sanya sangkara winyana langsung. Ketika saya tiba-tiba senang dengan melihat objek wanita cantik ini, maka persepsi saya bermain, faktor-faktor mental saya bermain. Waduh, persepsi saya seandainya saya bersama dia selamanya, terus caranya apa? Waduh, kalau saya janjian sama dia bagaimana? Timbul macam-macam. Diawali dari wedana. Kenapa bisa begitu langsung timbul sanya sangkara winyana? Karena kondisi ketergantungan yang kuat dari rangkaian. Kalau wedana pasti muncul sanya sangkara winyana. Sampai situ teman-teman dipahami? Pahami ya? Sekarang kita tinggal yang ketiga. Yang ketiga adalah syapus. Hapus ya. Oke. Sekarang sini. Yang kita sedang pelajari apa, teman-teman? Rangkaian Upanisa apa? Teman-teman. Pakatuka. Hah? Pakatuka. Pakatuka itu apa? Alami. Ya. Ya, alami ya, teman-teman ya. Kalau dialami, kira-kira yang alami itu yang mana ya, teman-teman ya? Yang alami itu yang apa misalnya? Yang natural. Ya, kalau kita bicara yang natural, teman-teman, nanti kita ketemu dua lagi nih, teman-teman. Ya. Kalau kita bicara nanti natural, teman-teman, di natural itu saya pakai warna lain nih. Di natural itu, ini sudah saya hapus jadi ya. Di natural itu, teman-teman sekalian, dibagi dua dia. Ada yang namanya satu. Ya, yang pertama ya. Dan yang kedua. Yang pertama adalah pakato. Bahasa Pali ini ya. Pakato Upanisayo tentu. Karena kalimat Pali kan selalu ya. Kalau digabung jadi pakai A. Upanisayo pakatu. Pakatu upanisaya gitu loh. Upanisayo. Pakatu upanisayo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kan dibagi pertama ya. Ini yang kedua. Yang kedua adalah pakatia. Pakatia yewa. Yewa wa gitu ya. Upanisayo pakatu panisayo. Tuh, teman-teman. Jadi bagi dua. Yang pertama, saya pakai hitam. Ini yang pertama, ini yang kedua. Bahwa yang namanya pakatu panisaya, ketergantungan yang kuat secara alami, itu dibagi dua. Yaitu pakato upanisayo, pakatu panisayo, dan yang kedua adalah pakatiya yewa wa upanisayo pakatu panisayo. Sekarang kita terjemahkan bahasa Palinya ya. Bahasa Palinya sekarang. Apa itu pakato? Ada kalimat pakata ya. Pakata itu pakato sama. Pakato itu adalah dilakukan dengan benar.
Yang dimaksud dengan pakata itu adalah dilakukan dengan benar. Sekarang kan ada dilakukan dengan benar, pasti dengan apa nih? Di sini kan ada ini kalimatnya apa? Tadi pakatu ya. Satu. Pakatu panisayo. Dilakukan dengan benar. Kenapa dilakukan dengan benar kira-kira? Karena kondisinya apa, teman-teman? Nih kalau kita bicara sekarang ya, ini kan katakan adalah sesuatu yang dilakukan dengan benar nih. Itu ya teman-teman ya. Sekarang begini. Kalau kita berbicara pacaya dhamma sebab, begitu ya teman-teman sayang, ya teman-teman ya. Dan tentu berakibat kepada pacaya sati dengan kondisi yang namanya pakatu panisaya atau kondisi yang kuat secara alami. Di sini pakata yang dilakukan dengan benar itu adalah kondisi di mana satu akibat gitu ya, satu akibat yang berhubungan dengan cara yang menyebabkan munculnya dhamma gitu ya. Satu sebab yang mengakibatkan munculnya dhamma, kalimatnya begitu, bergantung atau dilakukan gitu ya. Dilakukan dengan cara yang benar, terus ketergantungannya sangat kuat secara alami. Jadi kalimatnya agak panjang ya. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi teman-teman kalau kita bicara pakata itu kan dilakukan dengan benar. Maka kalau kita berbicara tentang konsep ini nih, pacaya dhamma, lalu kita bicara pacayupanya dhamma, kita bicara kondisi, maka kalau kita bicara di sini, saya coba gini aja deh. Jadi saya turun ke bawah ya, biar nanti teman-teman tahu. Pakata itu adalah dilakukan dengan benar. Nah, sekarang saya coba gini, ya. Saya coba tulis nih kalimatnya supaya teman-teman nanti gampang. Ini kan kondisi. Kondisi apa? Kondisi di mana sebab nih berhubungan. Ya. Yang menyebabkan, ini kan akibat kan? Yang menyebabkan atau kalimatnya jalan begitulah susah. Yang berakibat langsung aja. Yang berakibat. Gitu ya. Munculnya dhamma terkondisi apa nih? Karena dilakukan, kan kita pakai ini, pakato panisayo kan ya. Di sini ada kalimat pakato panisayo, pakatu panisaya. Terkondisi, apa tergantung boleh padanya karena dilakukan dengan benar. Terus apa lagi? Dikenal ada dengan benar dan kuat secara alami gitu. Dan kuat secara alami. Nah, ini lebih susah ya teman-teman ya kalau kita bicara upanisayo ya teman-teman ya. Agak lebih susah. Nggak apa-apa ya. Yang saya ajarkan itu pemahamannya dulu nih. Kita belum masuk ke parita-paritanya. Dapetin dulu ini petanya nih. Dapetin dulu mapnya. Supaya nanti teman-teman nanti hafal. Nah, misalnya apa ya? Misalnya begini. Contoh ya, kita bicara contoh. Misalnya kita tamak nih. Kita kondangan, kita loba timbul loba. Waktu kita kondangan nih ya, teman-teman ya. Waktu kita kondangan kan kita ketinggalan makanan, kita timbul loba. Atau tamak atau serakah. Gitu kan? Ketamakan itu ya adalah ketamakan itu kan sebenarnya apa ya? Kita kan di dalam tubuh kita kan ada yang akusala cetasika, ada yang sobana cetasika, gitu kan ya.
Kalau ada loba pasti sebenarnya kita ada sada. Kan perangnya kan perang, kalau perang baik sama buruk di dalam batin kita kan, perang baik dan perang buruk. Nah, di batin kita kan sebenarnya ada sada sebenarnya. Kita tahu nih, kita yakin nih bahwa kalau saya tamak sebenarnya saya malu gitu ya. Saya sada itu adalah keyakinan. Ya, ini kan secara otomatis kan ini ada di internal kita kan, dalam tubuh kita, ya, di dalam tubuh seseorang, tubuh kita lah. Ya, ketika saya melihat makanan pada saat di pesta, kira-kira mana yang dominan? Kita kan pasti kan berasosiasi kan dengan batin kita nih. Ini makanan ini boleh saya makan atau tidak, ini enak atau tidak. Kalau enak saya akan ngambil lebihan. Kalau nggak enak saya akan cut, saya akan pindah ke tempat makanan yang lain. Begitu kan teman-teman ya? Pada saat kita mengambil makanan itu kan pasti ada pilihan kita. Nah, kenapa kok Anda bisa milih ini? Kenapa Anda bisa milih ini? Karena di dalam batin Anda itu ada internalnya, ada cetasika namanya ya. Di cetasika itu ada loba, ada sada. Oh, kalau Anda saya makan ini, oh ini pasti enak, Anda yakin, Anda ambil banyakkan. Ketika ini makanan yang tidak enak, Anda yakin tidak enak, Anda tidak ambil. Inilah yang disebut kebenaran. Yang dilakukan dengan benar. Kenapa dilakukan dengan benar? Kalimat benar di sini bukan berarti baik loh, teman-teman ya. Karena dia sudah secara alami aja sih. Beginilah, teman-teman. Kalau kita kondangan gitu, Anda alami. Kalau Anda nggak alami begini. Anda kalau ngeliat babi panggang, ya kalau kita bukan vegetarian, pasti kita ngeliat babi panggang, kita suka. Atau kita misalnya ngeliat sop, kita suka. Tapi kalau kita ngeliat lalap-lalapan, atau kita ngeliat misalnya kerupuk, itu pasti nggak suka. Itu kan alaminya kan begitu. Itu benar tapi, gitu ya. Walaupun itu alami, tapi itu benar, teman-teman. Itu benar. Ya. Jadi itu tolong dimengerti. Kita belum bicara apa itu bahasa palinya, tapi kita baru saya mengajak teman-teman menarik sebuah konsep aja. Ini kan Pakato, ini Pakataya. Sudah clear ya Pakataya? Yang belum kita adalah yang dua, Pakatia. Ya. Apa itu Pakatia? Teman-teman nanti mohon maaf yang ikut baru ikut, misalnya teman-teman di mahasiswa, nggak apa-apa ya, ikutin aja, nanti kalian akan belajar juga kok ini. Anggap ini tadi saya katakan, anggap aja ini bocoran gitu ya. Pakato ya, itu tadi adalah kalimatnya Pakato itu adalah telah dilakukan dengan benar. Tapi ada kalimat nanti yang namanya pakati. Ya, Pakatia. Jadi kan kalau karena pakati, karena ini kan ya ini sambungan ya. Pakati jadi Pakatia ya sebenarnya. Ya itu kan sama. Tolong di-emut itu apa namanya? Pakati itu kan ini kan Pakatia, yewa. Apa itu Pakati? Ini kan Pakatia gitu ya. Apa itu Pakati? Naturally. Naturally itu sana gitu ya. Nah, natural. Teman-teman. Apa itu natural, teman-teman? Siapa yang tahu natural itu apa? Secara alami juga nih, ya. Tapi secara natural, secara alami di sini apa ya? Secara alami itu tadi bedanya. Tadi kan secara benar, ini kan natural. Secara alami. Asli, betul. Aslinya gitu, wujud aslinya gitu, ya. Sama nih, hampir sama tadi ya teman-teman ya. Yang saya tadi maksud itu sama nih, tadi pemahaman. Cuman bedanya di sini adalah Pakatia yewa upanisaya pakatu panisayo. Ada kalimat ini dulu nih. Kan ini sama kan? Ini sama nih.
Ini sama tuh kan? Yang membedakan ininya doang. Tuh ya. Kalau tadi secara benar, yang ini secara alami. Nanti kita akan bicara detailnya seperti apa, ya. Ini baru apa namanya? Baru gambaran saja, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang timbul masalah baru. Kenapa masalah saya katakan? Ternyata dari Pakatya Yewa Upanisayo, Pakatu Upanisayo, ini yang alami ini ada 3. Yang natural itu ada 3. Saya hapus ya. Ternyata yang natural itu ada 3. Ya. Jadi ceritanya kan begini nih, kalau kita bikin diagram kan, ini nih Upakatu Panisaya dibagi 2 kan. Pakato Upanisaya Pakatu Panisayo. Yang kedua adalah Pakatiya Yewa Wa Upanisayo Pakatu Panisayo. Tapi yang Pakatu yang ini nih saya hapus. Sekarang yang ini dibagi 3. Tuh, teman-teman ya. Dibagi 3 dia. Ya, teman-teman jadi mesti tahu nih dibagi 3. Saya pakai ini deh. 1, 2, 3. Ya. Apa itu yang pertama? Pakatu Panisaya. Pakatu Panisaya itu apa ya? Gini deh. Saya pakai bahasa Indonesia dulu supaya teman-teman gampang ya. Bentar ya. Ini namanya adalah Pakatu Panisaya. Ya. Pakatu Panisaya ini adalah kondisi apa ketergantungan gitu ya lah ya. Ketergantungan yang kuat secara alami ya, yang kuat secara alami tapi apa ya? Pakatu Panisaya itu adalah kuat secara alami tapi dengan sendirinya gitu maksudnya. Dengan sendirinya. Ya. Tidak dicampur. Secara alami itu kuat sehingga dia memutuskan menjadi sebab dan akibat. Begitu ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, teman-teman kita akan berbicara adalah Pakatu Panisaya yang ini saya teman-teman saya kok salah ya. Ini ada yang pertama itu Pakatu Panisaya itu terkait dengan itu yang pertama yang natural ya. Yang natural itu ada 3 kan. Yang pertama adalah Pakatu Panisaya, ini ya natural nih ya. Natural nih teman-teman ya. Ya, satu adalah Pakatu Panisaya, yang kedua adalah sama nih. Tapi Pakatu Panisayanya adalah terkait dengan Aramana ya. Dia adalah Pakatu Panisaya yang kuat secara alami tetapi digabung. Nih, jadi kan dia kan adalah Pakatu Panisaya tapi dia digabung dengan ini. Digabung dengan Aramana Manu Panisaya. Jadi apa itu dia? Jadi kondisi ketergantungan, gitu kan? Kondisi ketergantungan yang kuat secara alami Pakatu Panisaya yang kuat secara alami. Sama ya. Tapi kalau Pakatu Panisaya itu kan nggak ada kondisi-kondisi lain. Tapi kalau ini
yang kuat secara alami, tapi digabung atau dicampur, apalagi dengan kondisi yang kuat, dengan kondisi ketergantungan yang kuat, gitu ya. Ketergantungan yang kuat pada apa, teman-teman? Pada arah mana? Pada apa? Pada objek. Atau yang dikenal sebagai arah mana nu pakani saya. Tuh. Begitu teman-teman sekalian. Jadi dua tuh ya pemahamannya. Ya, satu lagi tinggal. Satu lagi adalah pakatu pani saya, tapi yang apa teman-teman? Anantarunu pani saya. Ini sama ya. Dia terkaitnya di sini adalah pakatu pani saya gitu ya. Tapi dia sangat tergantung dengan yang namanya apa ya teman-teman? Anantara nu pani saya. Kalimatnya sama nih teman-teman. Kalimatnya tinggal ganti aja. Kondisi ketergantungan ini idem gitu ya. Kondisi ketergantungan yang secara alami digabung atau dicampur dengan kondisi ketergantungan yang kuat pada. Nah, padanya ini coret. Pada gitu ya. Pada apa teman-teman? Kalau anantara pada apa? Pada kondisi kedekatan atau rangkaian. Atau rangkaian. Ya, rangkaian. Contohnya misalnya begini teman-teman. Saya kasih tunjukin ya contohnya ya. Terkait dengan pakatu panisaya anantara nu panisaya. Nih, saya coba lihat ini dia. Nih teman-teman nih, ini maga ya. Ini Sotapati maga tuh lihat tuh. Ya kok saya nggak bisa jadi itu ya. Nggak bisa jadi host saya ya. Saya tidak bisa. Romo Ardi deh, coba. Sebentar, Romo. Romo udah co-host ya? Bilangnya. Coba yang satu, Romo. Yang satu. Kita terkait dengan apa namanya? Terkait dengan saya tutup dulu. Nih. Saya mau ambil materi saya nggak ada. Ya udah, Romo itu aja. Romo yang sebelah satu, Romo coba tolong ditunjukin bab satu. Oke. Teman-teman lihat tuh, maga cita. Maga cita. Ada maga, ada cita. Ada maga, ada pala. Ada maga, ada pala. Ya. Maga pala, Rom. Nih. Nih, saya nggak kelihatan ya kursornya. Ini maga, yaitu pala. Ya. Di maga pala itu, kita pernah belajar di bab 1, kalau Romo dan Ramani mungkin pernah belajar ya. Keterkaitan dengan yang disebut sebagai pakadu panisaya anantara nupanisaya adalah kalau maga itu kan jalan buah. Ketika dia mencapai maga, Sotapati maga, tunjukin Romo Sotapati maganya. Sotapati maga di situ klik aja Romo. Sotapati maga tuh. Bacanya Sotapati maganya saja. Ya. Itu kan Sotapati maga tuh teman-teman ya. Ketika kita bicara Sotapati maga, dia tanpa jedah loh Romo. Sotapati maga ini adalah pakatu panisaya. Kondisi yang sangat kuat. Dia alami, natural. Naturalnya apa? Kalau orang sudah mencapai Sotapati maga, maka
adalah namanya Anantarupanisaya, yaitu pasti dia pindah kepala yang hijau bawah. Secara otomatis dengan cepat, Romo. Nggak nunggu jeda. Saya maganya misalnya, anggap contoh, misalnya Anda mencapai Sotapati maganya misalnya di hari Senin. Terus nanti palanya diburu di hari Rabu, nggak bisa. Pala itu sebagaikan jentikan jari. Nah, tapi maga di dalam sepanjang kehidupan kita, Sotapati maga, Sakadagami maga, tunjukin dong. Anagami maga, Sakadagami dulu. Sakadagami dulu. Sakadagami maga, lalu Anagami maga, dan terakhir adalah Arahata maga. Sepanjang kehidupan kita, mau siapapun dia, hanya dialami sekali. Hanya dialami sekali. Nggak bisa 2-3 kali. Tapi kalau terkait dengan pala, ya lihat tuh. Sotapati pala, ya, lalu Sakadagami pala, lalu ada Anagami pala, ya, lalu ada Arahata pala. Ini dapat dialami yang kita mau. Bisa ribuan kali, jutaan kali. Buah pala itu, kalau maga sudah diraih, palanya bisa berbuah berkali-kali. Ya, jadi maga hanya sekali, nggak bisa 2 kali dia. Sotapati maga sekali, Sakadagami maga sekali, Anagami maga sekali, Arahata maga sekali, tapi kalau buahnya bisa berkali-kali. Kok bisa begitu, Romo? Karena kita kemarin sudah belajar terkait dengan apa? Terkait dengan yang namanya memasuki Niroda Samapati, ini saya pacayo. Ketika kita masih ingat nggak? Seseorang yang memasuki Niroda Samapati kan dia Anagami tuh. Dia masuk dari jana 5 kan? Nah, pada saat dia masuk dari jana 5, dia berada keluar dari jana 5, dia berada di tanah untuk mencapai Niroda Samapati. Niroda Samapati adalah buah dari pencapaian Nibbana. Biasanya dilakukan bisa seminggu paling lambat. Nah, setelah dia keluar, dia berpijakannya kesadaran di pala, nih di pala yang hijau. Kenapa nggak berpijaknya di maga? Maga sudah hanya sekali dalam kehidupannya muncul, nggak bisa berkali-kali. Ya, nih, jadi Romo balikin ke saya, boleh kah? Nah, jadi ya teman-teman sekalian, ya, jadi untuk yang kasus ini nih, jelas ya jadinya ya. Upanisaya ini rumusannya begitu nih. Karena nanti kita akan bicaranya per parita, per bait gitu. Cuma kayak nggak keburu nih kita ya. Inilah yang namanya map. Map daripada yang namanya Upanisaya Pacayo. Nanti teman-teman baru baru besok, Senin baru kita bicaranya bahasa Palinya ya. Tapi nanti teman-teman harus saya kasih tahu dulu nih. Pengertian apa sih upa? Upanya apa sih ini gitu. Kok dia keren amat nih si upa nih. Ya. Upa berasal dari kata Upanisaya tentu ya teman-teman ya. Ini artinya dia berkuasa. Berkuasa atau kuat. Apalagi kuat dan berkuasa. Ya. Oleh siapa? Oleh siapa? Dia kuat dan berkuasa oleh siapa? Oleh karena ditambah pada pengkondisi. Kondisi itu sebab. Tuh. Dia bisa kuat berkuasa karena sebab. Yaitu yang disebut pacaya dhamma. Pacaya dhammanya itu menjadi sesuatu yang berkuasa. The power of dependence gitu ya. On the condition states gitu. Kalau kita bicara begitu kan, dia kan berarti ini dia berkuasa banget gitu. Ya. Berkuasa banget teman-teman. Nah, karena dia berkuasa sekali, makanya disebut Upanisa. Gitu ya teman-teman ya, Upanisa. Nah, teman-teman nanti kita tahu ya, pasti ini kan dia berkuasa nih. Saya hapus kayak gini deh ya. Ya teman-teman nanti gampang.
Kan kita harus bicara begini nih. Lagi ya, kita bicara begini. Ini kan adalah kondisi. Ini adalah akibat. Ini adalah sebab. Kita sedang bicara upanisa. Nah, apa itu upanisa? Tadi kan upa itu berarti apa? Kalau bahasa Inggris strong, tapi apa? Kuat, berkuasa. Ya, udah kuat pasti berkuasa dia. Berkuasa pada apa sih dia? Kenapa dia bisa berkuasa? Dia berkuasa atau kuat ini karena ada dia bisa kuat, berkuasa karena ada sebabnya. Ada pengkondisi. Tuh. Karena ada pengkondisinya. Ya teman-teman ya. Nah sekarang, kekuatan ketergantungan pada kondisi ini memunculkan pasti akibat. Atau kesadaran mental. Ini tentu, ini kan kesadaran nih ya. Kalau kita bicara ini kesadaran, atau kalau boleh dikatakan sebagai cita misalnya, maka kan berakibat cetasika ikut juga kan? Cetasika ikut pasti. Ya. Karena cetasika yang ikut ini bukanlah cetasika biasa. Oh, ada lagunya ya, bukanlah cetasika biasa. Ya. Melainkan apa, teman-teman? Tetapi melainkan dia sangat kuat. Cetasikanya sangat kuat, strong, ya. Kuat. Ya, kuat itu dalam bahasa Pali ketemu nanti kita namanya balawa. Bala tentara. Ya, balawa itu kuat. Ya. Ya, itu teman-teman sekalian. Jadi dia menjadi kuat ya karena ada kondisi dan akibatnya ada cetasika. Tapi cetasikanya bukan cetasika biasa, cetasikanya yang kuat. Kalau ini kuat, strong, ini juga cetasikanya juga strong. Tuh, sampai di situ tuh teman-teman. Nah, sekarang apa nih kita maunya? Kita bicara contoh ya, kita bicara contoh misalnya kita bicara contoh nih sekarang ya. Sebagai contoh gimana misalnya? Kita bicara misalnya sampelnya nih bagaimana ya, teman-teman ya. Sampel itu misalnya teman-teman warna hijau. Kalau ada kama yang sangat kuat, gitu ya, ada karma yang sangat kuat sehingga tidak dapat diganggu. Oleh karma yang lain, gitu ya. Ini adalah karma yang kuat yang disebut balawa. Ini disebut apa teman-teman? Balawa. Kamanya sangat kuat. Ya. Nah, tapi nanti teman-teman ketemu ada kalimat dubala. Apa itu dubala? Ketemu kalimat namanya B-nya 2 ya. Dubala. Ya. Kalau kita bicara ada 2 kondisi ini, apa 2 contoh sampel ya. Kalau ini sangat kuat nih teman-teman sekalian, balawa, karma yang sangat kuat itu sehingga tidak bisa sehingga karma-karma lain tidak bisa tumbuh. Tapi kalau ada karma yang dapat diganggu, ada karma yang dapat diganggu gitu ya. Kenapa dapat diganggu? Karena diintervensi lah gitu ya. Ternyata karma bisa diintervensi oleh karma lain loh.
Karma lain itu bisa kita intervensi, ya. Karena diintervensi oleh karma lain, sehingga apa yang terjadi? Menjadi karma tidak efektif. Karma tidak efektif, teman-teman sekalian. Karena tidak efektif itulah akhirnya apa yang terjadi? Karma ini menjadi lemah. Karma yang lemah itu namanya dubala. Ya teman-teman ya. Kalau Upanisa dia pasti strong, bala, kuat. Nggak bisa diganggu oleh karma lain. Perbuatan yang sudah dia hasilkan, karena sangat kuat ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan lain itu untuk bisa melemahkan perbuatan ini nggak bisa. Apa itu? Misalnya yang ditadama wedania kama, yang kama yang matang di kehidupan saat ini. Ngapain itu? Misalnya kalau kama yang matang, kan kalau kita bicara kama itu kan jawana gini ya. Teman-teman masih ingat nggak? Saya hapus dulu ya. Ada proses karma. Hatita bawangga calana, bawangga paceda, ya, pancadwara, caku winyana misalnya, sampaticana, santirana, wutapana. Ini ada kama kan? Saya pakai warna ini. Kalau ini perbuatan buruk, ada kamanya nih. Jawana ada berapa? Harus tuh 7. Setelah 7 nanti disimpan dalam bentuk tadaramana. Kalau dia perbuatan baik, jadi warnanya biru. Nanti teman-teman yang baru join, kita belajar ini di Abhidhamma 4 ya. Ini adalah yang namanya influx atau dorongan kama atau jawana. Teman-teman harus tahu nih, kama ini ada jawana 1, ada jawana 2, ada jawana 3, ada jawana 4, ada jawana 5, ada jawana 6, ada jawana 7. Jawana itu adalah impuls atau dorongan kama. Atau disebut karma juga. Nih, yang jawana 1 fungsinya adalah kama yang matang di kehidupan saat ini juga. Apa kira-kira, teman-teman sekalian? Kama yang matang di kehidupan saat ini juga apa kira-kira? Kalau teman-teman tahu, ada yang namanya pencapaian jana. Kalau teman-teman mencapai jana nih, di masa itu teman-teman berbuat mencapai jana, langsung dapat kondisi batin kalau jana 1, yaitu witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Gitu ya. Ini kondisi batin yang didapat dari pencapaian jana 1, langsung berbuah di kehidupan saat ini. Ya. Kalau karma ini tidak berbuah di kehidupan saat ini, nanti dia akan berbuah di kehidupan berikutnya. Tapi teman-teman lihat nih, karma yang matang di kehidupan saat ini jana Anda, pencapaian jana Anda pertahankan, kekuatan ini menjadi yang namanya apa teman-teman? Balawa. Balawa itu adalah kekuatan, perbuatan ini nggak bisa diintervensi oleh orang lain. Kalau Anda sedang duduk meditasi nih, tahu kan teman-teman ya? Misalnya contohnya Moggallana. Moggallana kan arahat nih. Dia kan pernah ngebunuh ibunya kan ya? Pernah ngebunuh ibunya, sama orang tuanya dimasukin ke dalam karung, digebukin, paling ngebukin dia sendiri. Nah, Moggallana pada saat dia menjadi seorang arahat di zaman Sang Buddha, dia kan pernah dilakukan apa-apa, pernah dikerjai oleh perampok segala macam. Pada saat dia dikerjain oleh orang rampok itu, Moggallana langsung mencapai jhana, duduk meditasi.
oleh perampok, tubuhnya dicincang. Ingat ya, orang mencapai jana kan nggak bisa mati. Kekuatan karma yang dia lakukan nggak bisa diintervensi oleh karma lain. Balawa. Sehingga ketika si perampok itu menganggap bahwa si biku Moggallana telah mati, Moggallana karena dia mencapai jana, dia bisa menyatukan tubuhnya kembali. Tapi orang ada apesnya. Di hari ke-7, Moggallana ketika dicincang, dibacok, dia mau masuk jana, dia pas mengeluarkan abinya, nggak bisa. Ya, nggak bisa, tubuhnya sampai terpental-pental, baru sekian lama baru bisa menyatu kembali, tapi udah lemah dia. Menghadaplah dia kepada Sang Buddha, beri hormat namaskara, dia mau parinibbana. Langsung hari itu dia beliau parinibbana. Ya, tapi ingat ini Balawa itu adalah nggak ada karma yang bisa mengintervensi dia. Kalau ini Balawa, teman-teman sekalian, dia bisa berbuah di kehidupan berikutnya. Di Jawana 7. Kehidupan setelah saat ini. Kehidupan setelah saat ini itu, misalnya setelah kita mati, kita lahir di alam lain, kekuatan karma itu baru berbuah. Ada yang begitu. Kalau dia tidak berbuah di sini, teman-teman sekalian, tunggu. Kalau dia sudah berbuah di sini, maka di Jawana 2 sampai Jawana 6, dia menjadi pawati. Apa itu pawati? Sepanjang kehidupan kita, sebelum kita mencapai parinibbana, dia akan terus berbuah. Buahnya banyak amat. Nanamnya berapa kali? Nanamnya cuma 1 kali. Makanya nanti kita belajar di bab 5 tentang bumi 31 dan kama. Teman-teman nanti kama adalah pusaran kelahiran dan kematian. Serem sekali kalau kita berbuat karma buruk. Serem sekali kalau kita berbuat karma-karma yang tidak baik. Karena kita nanam sekali, buahnya kalau nanti dia muncul di Jawana 2 sampai Jawana 6, pawati itu sepanjang kehidupan. Sepanjang kehidupan. Sebelum kita parinibbana, dia terus berbuah. Sama halnya seperti yang diterima oleh Sang Buddha. Tapi, teman-teman, kita sedang bicara namanya Dubala. Ya, kita bicara Dubala. Dubala itu adalah karma yang kita lakukan ini dapat diintervensi. Dapat diganggu. Ya, sehingga karena dapat diganggu, dia tidak jadi berbuah, jadi lemah. Yang orang bilang jadi ahosi, yang telah lalu. Nah, perbuatan-perbuatan yang lemah itu biasanya kalau dia tidak muncul di Jawana 1 di kehidupan saat ini, dan dia tidak muncul di kehidupan berikutnya, maka jadi dubala atau ahosi. Lemah. Kenapa bisa lemah? Karena terus ada karma yang intervensi. Ada kekuatan karma lain yang intervensi. Contohnya apa? Tahu ya contohnya apa, teman-teman? Biku Angulimala. Ya. Bante Angulimala itu apa sih yang dilakukan dia? Bante Angulimala itu kan kalau misalnya dia kan udah bunuh banyak orang, ya, 1000 mungkin lebih, karena kan waktu dia penggal-penggalin kan dia lupa, baru dia ingetin, baru dia potong jari-jari. Ya, dan apa terjadi? Ini kan mestinya kalau namanya karma pembunuhan itu kan, pembunuhan itu yang namanya panatipata itu kan lahirnya pasti di alam neraka, ya. Neraka dia. Apalagi dia mau bunuh Sang Buddha, mamahnya, mau dia bunuh. Ya. Tapi perbuatan buruk yang dia lakukan ini diintervensi. Siapa yang intervensi? Yang intervensi adalah maga. Pengetahuan.
Maga ini namanya nyana, pengetahuan. Maga nyana, mencapai arahat. Karena dia mencapai arahat, nggak berbuah dia. Ya, diintervensi oleh kebajikannya, oleh parami yang begitu besar sehingga tidak berbuah. Kalau nanti kita akan perdalami ini di bab 5, ya Abhidhamma 5 gitu ya. Bab 5 tentang bumi dan kama. Ya, begitu. Saya pikir begitu kali Romo ya. Kita belum bisa panjang, kita belum bisa masuk ke belum bisa masuk ke materi. Ya, kita belum bisa berbahasa Pali. Kusala ke aku salah, ya kusala ke kecuali ke abia kata dan seterusnya. Saya hanya baru memetakan saja. Nanti akan kita pelajari yang namanya Upanishaya Pacaya itu seperti itu. Cukup ya Romo? Yang mau tanya? Sadu. Baik, Rama-Ramani kalian minta, baru saja kita belajar pembahasan awal Upanishaya Pacaya, kondisi ketergantungan yang sangat kuat. Diawali Romo tadi menjelaskan ada perbedaan antara nisaya dengan upanisaya. Romo tadi mengibaratkan salah satu contohnya yaitu ya terkait dengan pohon ya. Pohon tumbuh karena ada hujan, yaitu memiliki definisi nisaya pacaya, sedangkan pohon ketergantungannya pada pupuk bibit. Itulah ketergantungan yang kuat yang disebut sebagai upanisaya pacaya. Kemudian ada 3 jenis yang tadi sudah kita pelajari terkait upanisaya pacaya ini, yaitu ketergantungan yang kuat terhadap objek, terhadap rangkaian, kemudian ketergantungan kuat secara alami. Tadi juga dijelaskan secara panjang lebar. Nanti recording ini akan kami share supaya kalian yang minta bisa memutar kembali sehingga lebih jelas lagi. Baik, masih ada waktu. Tetap semangat buat kita semua ya. Rama-Ramani kalian yang minta. Silakan, masih ada waktu bagi yang mau bertanya secara langsung. Silakan dibuka speakernya, atau yang mau melalui kolom chat, silakan dituliskan di kolom chat. Sebentar sebelum bertanya, Romo, saya kasih guidance buat nanti besok ya. Nih, bahasa Palinya gini, teman-teman. Ya, kita belum belajar bahasa Pali kan? Lalu kita bilangnya begini, ada gambar garis ini. Selalu ya. Ini kan kita sedang bicara apa namanya, gitu kan? Ya, kita sedang bicara nanti adalah Upanishaya Pacaya kan? Ini kan jadi apa? Pacaya Dhamma ya. Sebab ini Pacayu Panya. Ya, Dhamma ya. Akibat ini adalah Pacaya Sati, kondisi. Pacaya Sati, kondisi. Romo, nanti cara belajarnya begini, Rama-Ramani ya. Ini kan paritanya kan ada berapa? Ada 9 ya, Pak, ada banyak ya. Ini semua purima kalimatnya. Purima gitu. Nanti kalimatnya begitu. Ini sama nih, purima ada 3 nih. Ini kalau kita bicara purima kita harus pacaya. Ini saya harus pakai beginilah kalimatnya nih. Tuh ya. Ini 1 nih. Purima kusala dhamma. Kusala dhamma. 1, 2, 3, ini 1, 2, 3 sama nih. Purima kusala dhamma sama nih. 1, 2, 3 ini sama. Purima kusala dhamma. Ininya sama juga, pacimanang. Ya. Pacimanang. Nanti Romo Effendi akan ngomong ya. Terus tinggal bedanya begini. Kalau ini
Yang pertama adalah, saya pakai warna lain. Hijau kah ya? Yang pertama, purima kusala dhamma, pacimanang kusalanang damanang. Yang pertama. Salah. Kusalanang damanang ya. Tuh. Yang kedua, purima kusala dhamma, pacimanang apa? Aku salanang damanang gitu. Jadi nanti saya kasih petanya. Nanti saya kasih petanya, Rom. Saya kasih peta besok, saya kasih petanya cara baca Upanisaya Pacayo, itu ya bahasa palingnya, cara belajar bacanya, dan saya kasih pengertiannya. Itu dulu, Romo, ya. Nanti biar supaya bisa ikut lagi. Ya, baik, Romo. Ya. Silakan Rama Ramani Kalenimita yang mau bertanya. Mohon izin, Romo. Ya, silakan. Iya. Selamat malam, Romo Ruby. Saya mau tanya tentang Jawana, Romo. Jawana, iya. Tadi Romo jelaskan Jawana itu pada saat kita ini terjadi 7 saat ya, Romo ya. J1 sampai J7 ya, Romo ya. Ya, terus Romo, lanjut Romo. Tapi pada saat saya pernah baca buku, Romo, pada saat mau kematian, Jawana itu hanya berproses ya, sampai 5 saja, Romo. 5 ya. Kenapa tuh, Romo? Ada perbedaan seperti itu? Ya, baik. Romo Kiatkun nanti mudah-mudahan, karena mungkin Romo Kiatkun baru join sama kita di materi ini ya. Sebenarnya mungkin kita sudah bahas itu kemarin, beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah. Mungkin dua pertemuan sebelumnya. Gini ya, Romo. Kita bicara yang namanya kematian. Cuti cita. Cuti cita adalah kesadaran menjelang kematian. Dan kalau kita bicara cuti cita, Romo, ini kesadaran menjelang kematian itu bahasa palingnya adalah marana sanya witi, proses jalannya kesadaran pikiran. Kita tahu, Romo, bahwa tubuh manusia, saya bicara kita aja lah, tubuh manusia ya. Tubuh manusia itu kan kematian dengan pacara, ya. Karena kehabisnya usia, karmanya masih ada. Karena karmanya ada, usianya sudah habis. Karena karma dan usia habis, terus karena karma yang memotong. Kalau kita belajar di Abhidhamma, Romo, ketika kesadaran menjelang kematian, karmanya meredup. Di momen apa kama jarupa itu meredup? Karma perbuatan yang masihkan rupa itu meredup ya, Romo ya. Di momen, Romo, di momen yang namanya, kan kita kan belajar kita itu sebenarnya kan ada 3-nya. Ini adalah upada muncul. Upada, ini adalah kita sebut titi, berlangsung. Ini adalah bangga, lenyap. Di momen menjelang cuti cita, menjelang kematian, ya Romo ya, menjelang kematian itu, di momen apa dia marananya, kama jarupanya redup. Di momen ini, Romo. Pada saat di momen ini, Romo, ada yang namanya kesadaran ini. Ini adalah momen ini muncul di Hadayawatu. Karena semua karma yang kita lakukan itu landasan jantung yang berperan kan.
Nih, saya mau memukul Romo Kiatkun, tapi tangan saya ini kan digerakkan oleh hadayawa, oleh kesadaran, dan kenapa dia bisa menggerakkan? Karena ada hadayawatu yang menggerakkannya. Ya, momennya dari di las hadayawatu. Di las hadayawatu di momen ini, Romo, di momen upada kemunculan. Nah, pada saat di momen kemunculan itulah kama mulai redup dan akhirnya kita buatlah yang namanya kesadaran. Cita, kesadaran. Pada saat Romo, cita ini bisa ada 5 nih, Romo. Cita itu bisa ada 5. 2, 3, 4, 5. Pada saat Romo sedang ingin, karena menjelang kematian itu, orang mau mati, karmanya redup. Karmanya mulai habis. Karmanya habis di momen apa? Di momen upadana. Di landasan hadayawatu yang terakhir. Nah, ketika dia sudah mau, karmanya sudah mau habis dan muncul di landasan hadayawatu yang terakhir, maka citanya, kesadarannya mulai melemah. Cita-cita lemah tuh ya, cita ini berarti kan adalah cita yang muncul di 75 jawana. 75 cita. Ya, di 75 cita, ya. Nah, setelah itu baru timbul yang namanya bawangga dia. Karena perbuatannya melemah timbul bawangga. Karena timbul bawangga, timbul namanya faktor batin. Mano dwara wajana. Karena orang meninggal dunia kan pasti dari pintu batin. Jiwitindriyanya lenyap. Karena jiwitindriyanya lenyap, maka teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7 tambah 5, 12. Ntar ya teman-teman, nanti kita lihat nih hitungannya. Karena kalau kita bicara, nah terus kita bilang begini. Terus setelah itu timbul yang namanya jawana, Romo. Waduh, Sky. Terus kamu sayang, sorry ya, saya diganggu sama anak bolu saya. Anak bolu itu anak bulu, ya. Itu ada yang namanya jawana 1, jawananya pakai mana? Ya, sorry ya teman-teman ya. Jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5. Baru dia ketemu bawangga, ya sorry, baru tadaramana, bawangga, lalu cuti meninggal. Cuti di sini. Momen ini, Romo, nih momen ini dimulai dari sini, dari redupnya kama jarupa sehingga di landasan hadayawatu di momen upada. Makanya kenapa jawananya hanya tinggal 5. Jawananya hanya tinggal 5. Ya. Kenapa jawananya tidak 7? Padahal dalam proses kesadaran witi, jawana harus 7. Nanti kita belajar di bab 4. Ya, ketemu saya di bab 4, saya jelaskan secara detail. Tapi yang jelas, pertanyaan Romo Kiatkun saya jawab, kenapa jawabannya hanya tinggal 5? Pertama, 1, ini udah hukumnya, yang disebut cita niyama. Udah memang dari sono hukumnya. Kenapa bisa jawabannya hanya tinggal 5? Karena kama jarupanya lenyap. Terakhir muncul hanya di las hadayawatu di momen upada. Ketika dia muncul, karmanya hanya muncul di sini, maka sepanjang upada titi bangga menghasilkan jawana yang hanya 5. Bukan 7. Begitu, Romo, jawabannya ya, Romo. Dan Romo bisa lihat lagi di siaran YouTube kita yang 2 pertemuan sebelumnya ada tuh, udah saya jawab, Romo. Di bagian ke-44, Romo Kiatkun. Yang 44 ya. 44 tanggal 7 Oktober di decoding 1 jam 41 menit, Romo. Iya. Oke. Oke, nanti saya buka. Kasih Ya. Romo. Silakan. Baik, Romo. Sudah lewat 4 menit dari 9.30. Sepertinya kita sudahi malam ini. Ya, agar terima kasih. Mahabuta kita tetap seimbang, Romo. Terima kasih Romo Ramani semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Teruslah belajar Dhamma, karena belajar Dhamma itu belum tentu bisa menjadi baik, tapi sudah baikan kita, ya.
sudah lebih baik kita pasti. Dengan kita banyakkan kan sudah lebih baik. Walaupun kita mungkin belum bisa berbuat baik lebih baik. Teruslah belajar Dhamma supaya kita punya pandangan benar, dan pandangan benar itu bisa menuntut kita ke arah yang lebih baik. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Baik Rama-Ramani Kalyanamita, mari selanjutnya kita lakukan pelimpahan jasa. Mari kita semua bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, pada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Dan semoga kebajikan ini dapat mengikis kilesa hingga pencapaian nibbana. Hendak mayang patidanang karo mase punya sidani kata sayana nyani kata nimi te sanca bagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pita dayo dita me capya ditawa anye maja tawerino Sata titanti lokasming te buma catuyo nika pance kacatuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang iwedayu Maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awira sukha jiwino kema padan capa pontu te sasa si jatang suba sadu sadu sadu. Baik, selanjutnya mari kita akhiri kelas malam ini dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Rama-Ramani Kalyanamita, kita akan jumpa kembali hari Senin depan. Mari kita ucapkan Anumodana kepada Romo bersama-sama. Anumodana, Romo Rupi. Sehat selalu ya. Anumodana, Romo Rupi. Sehat selalu. Ya, Sama-sama. Terima kasih. Kalau penutupan